Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Saya Mulia Hendrayati, salah satu mahasiswa Universitas Bali Bandung Uniba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FK. Di sini, saya ingin berbagi tips sukses belajar daring bagi siswa maupun mahasiswa. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring saat ini sudah menjadi hal yang biasa. Ini karena pandemi COVID-19 mengharuskan siswa dan mahasiswa ikut PJJ. Hanya saja, ada dinamika dalam pembelajaran daring. Bahkan terlalu lama PPJ membuat siswa atau mahasiswa merasa bosan. Tak hanya itu saja, ada dampak negatif jika terlalu lama ikut PJJ. Terkait hal itu, Universitas Bali Bandung mengupayakan supaya pembelajaran daring tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, Uniba menggunakan berbagai aplikasi belajar seperti Edlink, Classroom, Zoom Meeting, dan yang lain. Di era digital ini, sangat diperlukan pembelajaran yang variatif. Dengan tatap maya, guru dan siswa, mahasiswa dan dosen, semua harus bisa memanfaatkan cara belajar di mana saja dan kapan saja. Seharusnya pembelajaran daring ini sebagai pembelajaran yang melatih peserta didik untuk memecahkan berbagai masalah. Dalam pemecahan masalah dibutuhkan pemikiran yang kritis, holistik lintas disiplin, dan kreatif. Di sini, antara para pengajar dengan siswa dan mahasiswa harus saling membantu untuk berinovasi dalam pembelajaran daring. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih membosankan dan fleksibel atau bebas. Peserta didik justru dituntut agar memiliki komitmen untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Pembelajaran secara daring memiliki tantangan dalam pengawasan agar peserta didik terus melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu belajar tatap muka. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti smartphone atau laptop serta jaringan internet yang baik harus tersedia. Lalu, bagaimana cara agar pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara efektif? Yuk, ikuti beberapa tips berikut ini. Yang pertama, kelola waktu dengan baik. Gimana caranya mengelola waktu dengan baik itu? Atur waktu belajar Anda agar Anda tidak mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Komitmen mengerjakan tugas tentunya akan lebih mudah dilakukan jika pihak sekolah atau perguruan tinggi menetapkan batas waktu pengerjaan tugas kepada peserta didik. Cara yang kedua, carilah tempat yang nyaman. Yang seperti apa tempat yang nyaman itu? Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Anda bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Anda bisa mendekor area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar Anda. Cara yang ketiga, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Persiapan perangkat yang Anda butuhkan baik itu laptop, smartphone, komputer, maupun saklar listrik untuk mengisi daya perangkat Anda agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah fokus belajar Anda. Pastikan juga perangkat Anda terhubung dengan jaringan internet yang baik. Cara yang keempat, komunikasi dengan pengajar dan teman belajar Anda. Meskipun Anda belajar dengan jarak jauh dari pengajar, bukan berarti Anda bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetap jaga komunikasi dengan pengajar dan teman belajar. Jika dibutuhkan, Anda juga bisa mengadakan grup chat khusus seperti WhatsApp gitu untuk membahas tugas yang diberikan. Selain itu, Anda juga bisa melaporkan tugas setiap harinya kepada pengajar. Cara yang terakhir yaitu jaga kebersihan. Di saat pandemi COVID-19 ini, kebersihan merupakan salah satu hal yang paling penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan
Tidak lupa membersihkan perangkat alat belajar Anda, baik smartphone maupun laptop secara berkala. Tetap stay clean. Nah, teman-teman, dari 5 tips barusan Anda bisa coba terapkan dimulai dari sekarang. Belajar merupakan sebuah proses yang tak pernah lekang oleh waktu. Dimanapun dan kapanpun, kamu bisa belajar. Dengan belajar, seseorang bisa menjadi pintar dan cerdas. Namun, tak mudah bisa terus semangat dalam belajar. Terkadang, perasaan malas datang yang membuat seseorang menunda atau berhenti belajar. Akan tetapi, hal tersebut lumrah dan wajar. Saat dalam kondisi tersebut, yang terpenting jangan sampai Anda terlena dan berlarut-larut. Anda harus kembali semangat belajar demi meraih cita-cita. Ada beragam cara yang bisa digunakan agar bisa kembali menemukan semangat belajar Anda. Seperti Anda bisa mencoba membaca kata-kata motivasi untuk membangkitkan semangat belajar Anda. Seperti barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula Anda akan melihat hasilnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan kepada diri Anda sendiri. Nah, dari pembicaraan kita kali ini bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa memetik hasil dari apa yang kita perbuat dan yang kita lakukan. Semoga tips yang saya berikan tentang kiat-kiat belajar bisa bermanfaat. Jika Anda suka dengan video yang Anda tonton, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Demikian dan terima kasih saya ucapkan. Saya Mulia Hendrayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.